Perkenalkan nama saya Rudi Sumana. Perkenalkan nama saya Menteri Edison Gambani. Perkenalkan nama saya Arya Suci. Perkenalkan nama saya Tuhan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Terima kasih. Di sini saya akan membaca materi kami, materi makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak berombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Indonesia pun tak terlepas dari hal itu, di mana Indonesia memiliki dasar negara yang sering kita sebut Pancasila. Pancasila sebagai ideologi menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang layak dan lebih baik untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mempelajari Pancasila di dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermanfaat dan berbudaya tinggi. Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu kita dalam berpikir lebih kritis mengenai arti Pancasila. 1.2 Rumus masalah. 1. Apa pengertian dari Pancasila dan filsafat? 2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat? 3. Apa saja objek dari filsafat Pancasila? 4. Bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis? 5. Apa hakikat dari Pancasila? 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian dari Pancasila dan filsafat. 2. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Pancasila sebagai suatu filsafat. 3. Untuk mengetahui objek dari filsafat Pancasila. 4. Untuk mengetahui dan memahami Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. 5. Untuk mengetahui hakikat dari Pancasila. 1.4 Manfaat. Seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum muda bangsa Indonesia dapat memahami bagaimana arti penting dari Pancasila sebagai filsafat. 2. Para pembaca diharapkan dapat mengamalkan seluruh ajaran dari Pancasila. 3. Dapat memotivasi seluruh generasi muda agar lebih mencintai dasar negaranya. 4. Dapat pendidikan bagaimana seharusnya perilaku masyarakat dalam mengartikan, memaknai, serta mengimplementasikan arti Pancasila sebagai filsafat. 2.1 Pengertian Pancasila dan filsafat. 2.1 Pengertian Pancasila. A. Secara etimologis. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakreta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendiri, alas atau dasar. Sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. B. Secara historis, proses perumusan Pancasila
diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama DR Rajiman Widodiningrat mengajukan suatu masalah khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian terpilih pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Suhartomo, dan Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945 di mana di dalamnya terbuat isi rumus 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. C. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya. Negara-negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. 1.2 pengertian filsafat secara pengertian filsafat. A. Secara umum, ada suatu kebijaksanaan hidup, filosofia, untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat beberapa dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, namun dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Seorang yang berfilsafat, filsuf akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. B. Menurut para ahli, pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi. Filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Berikut sekian dan terima kasih karena terbatas oleh waktu, maka kami sebelum dan itu kami minta maaf karena kita terbatas oleh waktu, maka kami akan